Perempuan kelahiran Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962 ini adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara dari pasangan Profesor Satmoko dan Profesor Dr. Retno Sriningsih Satmoko. Wanita dengan zodiak Virgo ini mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di kota kelahirannya, tepatnya di SMPN 2 Bandar Lampung. Kemudian, melanjutkan sekolahnya ke SMA N 3 Semarang. Setelah itu, Sri Mulyani Indrawati melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang lulus tahun 1986. Tidak tanggung-tanggung, 2 tahun kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Amerika Serikat. Tepatnya di University of Illinois Urbana-Champaign dengan gelar Master of Science of Policy Economics 1990 dan PhD of Economics 1992. Hidup di keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan, Sri Mulyani Indrawati bersama ke-9 saudaranya merupakan orang-orang yang berprestasi. Orang tua Sri Mulyani sendiri merupakan guru besar IKIP Semarang, kini Universitas Negeri Semarang. Mayoritas saudara kandung Sri Mulyani sapaan akrabnya, menyandang gelar master dan doktor. Ada seorang yang menyandang gelar sarjana dan juga seorang yang menyandang gelar profesor. Sama seperti orang tuanya, banyak dari mereka mengabdikan diri di dunia pendidikan meskipun memiliki profesi yang berbeda. Sri Mulyani Indrawati merupakan salah satu sosok wanita yang jadi inspirasi banyak orang. Di mana Forbes kembali menempatkan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati ke dalam jajaran wanita paling berpengaruh di dunia pada tahun ini. Pada 2021, bendahara negara itu juga masuk daftar wanita paling berpengaruh versi Forbes. Dikutip dari Forbes, Kamis, 8 Desember 2022, dalam Top Forbes 19 TH Annual Ranking of the World's Most Powerful Women, posisi Sri Mulyani berada di peringkat ke-47, naik dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-66. Forbes memiliki penilaian tersendiri ketika menyusun daftar tersebut, yakni dilihat dari 4 metrik utama, mencakup uang, media, dampak, dan lingkup pengaruh. Daftar itu mewakili perempuan dalam 6 kategori yaitu bisnis, teknologi, keuangan, media dan hiburan, politik dan kebijakan, serta filantropi. Para wanita berpengaruh yang masuk daftar itu adalah yang mampu membuat pembangunan, disruptor, dan inovator di sektornya masing-masing, mulai dari pemerintahan, korporat, hingga dunia kreatif. Mereka memiliki. Berikut fakta-fakta menarik seputar Sri Mulyani Indrawati. 1. Pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sebelum menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani sempat menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan CEO Bank Dunia. Jabatan tersebut ia emban dari 2010 hingga 2016, sebelum akhirnya diminta Presiden Joko Widodo untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. 2. Promosikan kesetaraan gender. Saat menjalankan tugas di Bank Dunia, dia juga mempromosikan kesetaraan gender. Sri Mulyani menggunakan platformnya untuk mempromosikan hal tersebut. Ini mungkin terinspirasi dari sang ibunda, bahwa status menjadi ibu tak menghalangi wanita untuk meraih pendidikan tinggi dan karir. 3. Menteri Keuangan terbaik di dunia 2018. Istri ekonom Tony Sumartono ini tahun lalu menerima penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Sri Mulyani kembali ke perannya sebagai Menteri Keuangan untuk Indonesia setelah menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan CEO Bank Dunia. Sebagai Menteri Keuangan, ia mampu meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dengan memperluas layanan e-filing dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 4.
lulusan universitas bergengsi. Sri Mulyani merupakan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, UI. Ia juga memperoleh gelar master dan doktor di bidang ekonomi dari University Illinois di Urbana-Champaign. 5. Orang tua adalah panutan. Sosok Ibu Sri Mulyani yang sekarang tentu tidak lepas dari pengaruh lingkungan keluarga. Orang tua beliau, Profesor Satmoko, almarhum, dan Profesor Dr. Retno Sriningsih Satmoko, almarhumah, membentuk karakter Ibu Ani dan saudara-saudaranya. Keduanya mengabdikan seluruh hidupnya untuk dunia pendidikan. Ibu Ani adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara. Pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, menggambarkan sebagian perjalanan hidup keluarga ini. Kedua orang tua Ibu Ani menekankan pada anak-anaknya untuk sekolah setinggi langit. Itulah mengapa mereka tumbuh menjadi orang-orang berprestasi dan berpendidikan tinggi. Prestasi mereka selalu menonjol sehingga sekolah gratis dan mendapat beasiswa di dalam maupun luar negeri. Berikut beberapa kutipan-kutipan inspirasi yang pernah diucapkan Sri Mulyani Indrawati. Berani melakukan perubahan, dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Kekecewaan itu harus kita salurkan dengan bekerja lebih baik lagi dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Untuk saya, definisi keberhasilan dan juga kemenangan ada 3, yakni, selama saya berpegang teguh pada kejujuran dan tak mengkhianati kebenaran, selama saya tidak melakukan pengingkaran terhadap hati nurani saya, dan selama saya bisa menjaga martabat serta harga diri saya dengan baik. Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik. Sejarah bisa saja memberi makna sesuatu untuk kita semua. Sejarah akan memberikan pelajaran berharga, tak peduli seberapa baiknya kita tidak akan bisa bertahan lama jika tidak didukung oleh elemen yang lengkap sejak awal. Sebuah perubahan dan juga gebrakan tidak akan mampu bertahan jika tidak didukung dengan maksimal. Keberanian untuk melakukan perubahan dan memberantas segala bentuk korupsi merupakan langkah tepat yang akan membuat kita bisa lebih dihargai. Dunia dan seisinya adalah universitas global bagi saya. Sempurna itu bukan nilai 100. Kita tidak akan pernah mencapai puncak terbaik, karena kita diberi ladang amal untuk lebih baik. Saya selalu menikmati pekerjaan yang saya lakukan, karena itulah syarat yang saya lampirkan dalam menerima pekerjaan apapun. Dengan cara ini, saya benar-benar dapat bekerja dan mendedikasikan diri saya kepada institusi untuk mencapai tujuan yang saya yakini mulia. Begitu banyak penelitian telah dilakukan yang menunjukkan bahwa wanita itu adalah yang paling rentan tetapi juga kekuatan terbesar yang mengarah pada kemajuan ekonomi. Kalian harus mentransformasikan diri kalian terlebih dahulu dan menjadi role models di unit kalian, baru kemudian kalian dapat menginspirasi perubahan. Bagaimana bisa kalian mengharapkan perubahan tanpa merubah diri kalian terlebih dahulu? Untuk menjadi inspirasi sebuah perubahan, kalian wajib melakukan transformasi di dalam diri sendiri dan jadilah role models di lingkungan sekitarmu terlebih dahulu. Sebab mustahil mengharapkan datangnya perubahan di dalam sebuah lingkungan, jika diri kalian sendiri saja tidak pernah melakukan perubahan. Jika perempuan memiliki akses yang lebih baik ke sistem keuangan, bahkan seperti rekening deposito dasar di bank, ini akan menjadi langkah besar menuju kekayaan yang lebih besar dan pemberdayaan ekonomi yang lebih besar. Saya titip anggaran itu bukan untuk kepala desa, tapi untuk rakyat di desa. Jika dikelola dengan baik, urbanisasi dapat menciptakan peluang yang sangat besar, memungkinkan inovasi dan gagasan baru muncul, menghemat energi,
lahan dan sumber daya alam, mengelola iklim dan risiko bencana. Terima kasih telah mendukung kami dengan menonton channel ini. Berbagai informasi tentang kutipan inspiratif dari orang-orang hebat yang ada di seluruh dunia. Jangan lupa like, comment and subscribe agar tidak ketinggalan kutipan inspiratif selanjutnya.